Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ikut ibadah ini dimanapun berada, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Memasuki ibadah saat ini, nats pembimbing yang akan membimbing kita dalam keseluruhan ibadah terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Kita sambut dengan memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang memelihara dan senantiasa mengasihi kami. Dengan segala kerendahan hati pada pagi hari ini, kami membawa segala beban dosa kami yang seharusnya Tuhan menunjukkan supaya kami menyatakan cinta kasih dalam kehidupan ini, tetapi seringkali kami belum dapat melakukannya. Kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, kiranya anugerah Tuhan tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga melalui Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 3, ajaib benar anugerah. Membarui
Setiap kita yang mau membawa dosa kita di hadapan Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan kepada kita melalui pengampunan dosa, sebagaimana dinyatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 466B, bait 1 dan 3, Ya Tuhan, isi hidupku. Kita mempersiapkan diri untuk menerima sapaan Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang hendak kita dengarkan dan kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya Tuhan, pemelihara hidup kami, pada pagi hari ini kami membuka mata hati kami untuk menerima sapaan-Mu melalui pembacaan Alkitab yang hendak kami terima dan juga kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah harapan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupahi kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun tempatnya dan mengikuti ibadah kami. Pada pagi hari ini tema yang akan kita angkat dalam ibadah kita adalah mensyukuri berkat Tuhan. Satu pertanyaan bagi kita semuanya. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, apakah mudah kita mensyukuri berkat Tuhan? Bukankah seringkali justru sebaliknya? Ada begitu banyak orang mengeluh, entah terkait dengan kondisi ekonomi yang semakin hari semakin tidak menentu, bahkan ada berita akan terjadi resesi. Ada mungkin juga yang mengeluh tentang relasi sosial yang sudah tidak bisa berlangsung atau terjalin seperti dulu lagi. Bahkan orang tua seringkali juga mengeluh dengan pendidikan anaknya. Yang siang malam orang tua harus bekerja mendampingi anaknya dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengeluh itu adalah hal manusiawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengeluh, pasti pernah mengeluh. Tetapi kalau keluhan itu kemudian membelenggu hidup kita, itulah yang akan menjadikan kita terhambat untuk bisa menaikkan syukur atau mengucap syukur atas berkat Tuhan. Bahkan bisa lupa kepada Tuhan, bukan hanya lupa bersyukur kepada Tuhan, tapi lupa bahwa Tuhan terus memberikan berkat. Nah, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita saat ini, keluhan itu membelenggu kita, maka kita harus berhati-hati. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini merupakan sebuah cerita tentang orang yang bekerja di kebun anggur. Dan cerita ini oleh Yesus diambil dari kehidupan sehari-hari di Palestina. Ketika orang-orang harus
memanen anggur, karena anggurnya sudah harus dipanen, maka orang yang punya kebun anggur itu membutuhkan banyak sekali pekerja. Berbeda ketika menanam, karena memanen itu bukan hanya memetik saja, tetapi ada begitu banyak proses yang harus dikerjakan sampai kemudian nanti anggur itu masuk ke dalam sebuah tempat yang besar dan kemudian diperas. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus bercerita tentang seorang tuan rumah yang memiliki kebun anggur dan dia membutuhkan pekerja-pekerja itu. Maka kemudian pagi-pagi benar dia pergi ke pasar, karena memang pasar pada waktu itu adalah tempat orang mencari pekerjaan. Seorang yang tidak punya pekerjaan di rumahnya, dia pergi ke pasar dengan harapan ada orang yang memburuhkan dia. Nah, ketika dia mendapatkan, dia sepakat, dia menyampaikan bahwa upahmu 1 dinar sehari. Oke, sudah ada kesepakatan, kemudian orang-orang itu bekerja. Setelah jam 12 siang, jam 3 siang, jam 3 sore, sang tuan tadi merasa bahwa tidak akan selesai kalau tidak ditambah pekerja. Apalagi orang yang sudah bekerja dari pagi tentu saja sudah lelah, mengalami kelelahan. Maka dia mencari orang lagi dan kemudian diminta untuk bekerja di kebun anggurnya. Sampai kemudian jam 5 petang pun belum dapat menyelesaikan pekerjaan dalam panen anggur itu. Itulah sebabnya dia kembali ke pasar dan menjumpai orang yang seharian belum bekerja dan kemudian diminta untuk bekerja di ladangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, harapan dari Tuhan tadi, pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang itu bisa selesai dalam memanen anggur. Nah, orang yang jam 5 yang bekerja terakhir itu tentu memiliki kekuatan yang masih segar dibanding dengan orang-orang yang kerja sejak pagi, karena pagi kekuatannya sudah habis, apalagi dengan adanya terik matahari yang sangat panas. Artinya apa? Artinya sekalipun orang yang datang jam 5 sore hanya bekerja 1 atau bahkan 2 jam, dibandingkan dengan yang bekerja mulai pagi tadi, memang secara sepintas sepertinya nggak adil, karena yang bekerja sore hari itu hanya beberapa jam. Tetapi sebenarnya orang yang bekerja mulai jam 5 petang itu memberikan sumbangan tenaga yang sangat berharga sehingga pekerjaan bisa selesai. Dalam tradisi pada waktu itu, seorang pekerja harian harus langsung dibayar setelah pekerjaannya selesai. Sesuai aturan dan kesepakatan, maka dibayarlah mereka melalui seorang mandor. Yang terakhir dulu yang diberi, yang mulai jam 5, diberi 1 dinar. Kemudian yang siang diberi 1 dinar, yang pagi pun 1 dinar. Secara manusiawi orang tadi lalu kemudian timbul ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Loh, yang sore 1 dinar, mengapa yang mulai sejak pagi hanya 1 dinar juga? Dia berharap dia akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi seorang tuan tadi sudah mengatakan kepada mereka, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ataukah iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Jadi sang tuan tadi bukan karena dia tidak adil. Dia adil karena yang dari pagi sampai sore, pasti kekuatan di siang sampai sore sudah berkurang. Dan yang sore dia memiliki kekuatan dan memberikan kontribusi atau sumbangan tenaga yang berharga sehingga pekerjaan itu selesai. Nggak ada problem. Dan sebenarnya kan sudah disepakati bahwa 1 hari 1 dinar. Sehingga
tidak seharusnya orang yang tadi yang mendapatkan 1 dinar bekerja dari pagi itu bersungut-sungut. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini apa yang hendak kita renungkan bersama? Yang pertama, sebenarnya di balik bacaan ini kita juga bisa merenungkan bahwa berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, seberapapun itu diberikan kepada kita, banyaknya harus kita syukuri, tanpa kita harus iri hati kepada orang lain. Karena Tuhan itu tahu, Tuhan itu adil, dan Dia tidak akan pernah untuk tidak adil kepada umatnya. Jadi mari, ketika keadaan kita mungkin berbeda dengan orang lain, secara kasat mata kalau orang Jawa mengatakan wang sinawang, kayak kok penak banget uripe, kok enak sekali hidupnya. Dia kecukupan dalam hal semuanya yang kita lihat, tetapi belum tentu yang dirasakan orang itu seperti itu. Berkat Tuhan itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Seberapapun berkat itu, mari kita syukuri. Jangan hanya mengeluh, dan mengeluh. Mari kita syukuri apa yang kita terima dari Tuhan dan kita pergunakan, kita kelola dengan sebaik-baiknya, karena ketika kita mengelolanya dengan baik, maka berkat itu tidak akan pernah lari dari kita. Tetapi Tuhan terus akan mempercayakan berkat-berkat yang lain. Bagaimana Tuhan akan mempercayakan kepada kita berkat yang banyak kalau berkat yang sedikit saja tidak bisa disyukuri? Maka mari kita belajar tidak bersungut-sungut terhadap apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nggak usah iri dengan orang lain, dengan saudara kita. Nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, syukuri, dan syukur itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita selalu belajar bersyukur terhadap berkat sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa sungut-sungut, tanpa iri hati kepada orang lain. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita serahkan pergumulan hidup kita kepada Tuhan dalam syafaat kita. Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur untuk sapaan-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya tidak bersungut-sungut, tidak iri hati terhadap orang lain, karena berkat Tuhan sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, sekecil apapun itu, ketika kami mengelolanya dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada kami. Tetapi ketika kami tidak bisa mengelolanya, bahkan iri hati dan bersungut-sungut terhadap apa yang diterima orang lain, Tuhan pun juga tidak akan mempercayakan berkat lebih besar lagi kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu mensyukuri berkat-berkat apapun juga yang Tuhan anugerahkan. Pada saat ini kami mendoakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, baik pemimpin bangsa dan negara ini bersama dengan rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berkenan untuk berkarya atas kehidupan bangsa ini, terlebih ketika pasien positif COVID-19 semakin hari semakin bertambah. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan kepada setiap kami menghadapinya supaya kami tetap bisa menjalani kehidupan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dan itu akan menghambat penyebaran virus tersebut. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena, kiranya Tuhan menguatkan dan juga memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga berkenan memberikan kekuatan kepada mereka. Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan baik jasmani dan rohani, meski secara fisik kami tidak bisa bertemu oleh karena pandemi ini, tetapi kiranya Tuhan senantiasa satukan kami dalam ikatan kasih Kristus, sehingga kami saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul untuk kesehatannya, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mariman, Bapak Widiat Mojo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa terulur atas mereka, supaya mereka pun juga mendapatkan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Keluarga yang terus harus mendampingi, berikan kesabaran kepada mereka agar mereka dapat mendampingi bagian dari keluarga yang terus berjuang untuk mendapatkan kesehatan. Anak-anak kami dalam masa studi mereka yang sudah mulai PTS dan masih berlangsung ataupun sudah akan berakhir, kiranya Tuhan pun juga memberkati mereka dalam segala upaya untuk belajar dan menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah mereka. Orang tua yang terus harus mendampingi, kuatkan mereka, berikan kemampuan dan kebijakan kepada mereka, supaya mereka dapat mendampingi anak-anaknya dengan baik. Demikian juga kondisi ekonomi kami, relasi kami dengan siapapun juga, sekalipun dibatasi oleh ruang dan waktu, biarlah melalui kondisi pandemi ini kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan persekutuan kami walaupun dibatasi oleh ruang dan waktu tetap berlangsung bersama dengan Tuhan. Bagi yang mengalami kondisi ekonomi yang sulit, kiranya Tuhan memberikan berkat kepada setiap kami. Inilah
harapan dan doa syafaat kami ya Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 287A ayat 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu dan kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Baik itu kesehatan, kecukupan berkat makanan dan minuman yang kami nikmati setiap hari. Terlebih-lebih, Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada saat ini yang sedang berlangsung. Dalam kebaktian ini, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang tercurah kepada kami semua, jemaat Tuhan di sini. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati dan Tuhan sucikan. Dengan demikian persembahan ini bisa menjadikan sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki, baik itu tenaga, pikiran, dan pelayanan kami setiap hari terhadap sesama kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dan dosa-dosa kami, di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami, doa ini kami naikkan. Amin. Mari kita senantiasa mensyukuri berkat Tuhan, tidak perlu iri kepada orang lain, dan juga jangan selalu mengeluh, karena berkat Tuhan itu selalu diberikan kepada kita. Kita selalu mensyukuri hal itu, dan kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian NKB 133 bait 1 dan 2. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.